So kadang-kadang bukan soal nggak punya mimpi, tapi lebih soal takut gagal, kan? Takut kalau mimpi nggak kesampaian, itu yang bikin orang khawatir dan takut. Jadi bukan karena kalian nggak berani bermimpi, tapi sebenarnya karena takut gagal, gitu deh. Nah, yang harus diubah pikirannya itu. Bahwa gagal itu bukan akhir segalanya, bukan berarti malu atau gimana gitu. Gagal itu wajar loh, lebih mending gagal daripada nggak pernah coba sama sekali. Setiap kegagalan itu pelajaran, bukan hal yang memalukan. Gue sendiri juga loh, lebih sering gagal daripada sukses. Gagal itu bagian dari hidup, dan dari situ kita bisa belajar. Gue juga nggak punya kekayaan buat belajar sana-sini, tapi dari kegagalan gue jualan produk keuangan, gue belajar banyak banget. Gue nggak punya kemewahan buat ikut les marketing atau belajar teknik-teknik tertentu, tapi dari situ gue banyak belajar sendiri. Gue belajar banyak dari orang-orang di sekitar gue, terutama dari mereka yang nolak atau menolak gue. Awalnya gue mikir, gimana ya, harusnya gue bikin apa, gitu deh. Jadi kegagalan itu benar-benar jadi guru terbaik gue waktu itu. Nah, kalau kita nggak takut gagal, nggak takut dicemooh orang, atau nggak takut capek, itu bikin kita jadi lebih berani buat punya mimpi tinggi. Penting banget punya mimpi tinggi. Karena mimpi itu yang bikin kita semangat arahin dan tambah kapasitas kita. Yang penting kita punya kemauan. Karena kalau punya kemauan, nanti kita bakal diberi kesempatan sama Tuhan dan keadaan. Menurut gue harus punya ambisi juga. Ambisi itu kayak kita punya mobil Ferrari yang keren banget. Punya kesempatan buat jalan cepet. Tapi kalau nggak ada bensinnya, ya nggak bakal jalan juga kan. Jadi menurut gue penting banget punya ambisi. So, kalau kita musuhin kegagalan, kita bakal stres sendiri. Karena dalam hidup, kita bakal lebih sering gagal daripada berhasil. Lebih banyak orang yang nolak kita daripada yang setuju. Lebih sering kita nggak dapetin apa yang kita mau dibandingkan kita dapetin. Jadi kalau kita musuhin hal itu, ya kita cuma bikin diri sendiri stres. Setiap hari kita bakal ketemu musuh gitu. Tapi kalau kita jadi temenin, saya nggak lihat kegagalan sebagai musuh, tapi sebagai temen. Karena dari dia kita bisa belajar banyak. Semungkin kegagalan itu udah diarahin sama Tuhan. Jadi selalu percaya, dan dalam doa saya sering banget berdoa ke Tuhan. Kalau memang ini jalan yang kamu mau, ya lancarkan. Tapi kalau ini bukan jalan yang kamu mau, tolong gagalkan aja. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita. Jadi ketika gagal, saya merasa kayak Tuhan menjawab doa saya. Mungkin ini bukan untuk saya, mungkin ini bukan jalannya. Mungkin Tuhan bakal tunjukin jalan yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita nggak musuhin kegagalan, kita bakal lebih legowo buat jalani hidup.